Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai takaran kaporit atau dosis penambahan kaporit pada pengolahan air. Karena di video-video saya sebelumnya itu ada beberapa yang menanyakan mengenai takaran kaporit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke sahabatku, ini air sumur bor yang sudah saya tampung di dalam drum kapasitas 200 liter. Nah, air ini siap digunakan. Nah, kondisinya cukup jernih. Dimana air sumur di tempat saya itu mengandung zat besi yang cukup tinggi. Ini setelah saya olah menjadi jernih, bebas karat, bebas berminyak. Nah, ini air dalam drum ini saya tambahkan kaporit dalam pengolahan. Jadi sahabatku, untuk takaran kaporit itu kita bedakan jadi dua bagian, karena kita melihat tujuan kita menambahkan kaporit untuk apa. Jika kondisi air sumur seperti di tempat saya yang mengandung zat besi yang tinggi, itu takaran kaporit berdasarkan pengalaman saya itu 1 sendok makan untuk 200 liter air. Nah, kita sudah lakukan uji coba dengan 1 sendok makan kaporit. Kita campurkan ke dalam air yang mengandung zat besi, itu cukup efektif dalam proses penjernihan. Sebelumnya saya mencoba untuk tandon kapasitas 700 liter. Nah, seperti ini. Kita lihat yang ini. Itu saya coba tambahkan 1 sendok makan. Itu belum efektif, belum mampu mengatasi zat besi pada air sumur. Nah, ini untuk kapasitas 700 liter ini saya menambahkan 3 sendok makan dan cukup efektif, air menjadi jernih seperti ini. Nah, itu takaran kaporit jika maksud dan tujuan kita sebagai penjernih air sumur yang mengandung zat besi seperti di tempat saya. Nah, bagian yang kedua, takaran kaporit itu jika digunakan sebagai desinfektan atau pembunuh kuman atau bakteri, itu 1 sendok makan untuk kapasitas air 1000 liter. Karena kaporit itu cukup menyengat ya sahabatku, jadi kita harus sesuaikan takarannya. Nah, dengan kondisi demikian itu bisa menjadi dilema ya, berapa kita harus menambahkan kaporit. Karena kalau dengan kaporit seperti yang saya lakukan ini, 1 sendok makan untuk 200 liter itu sebenarnya over kebanyakan.
Tetapi jika tidak dengan takaran 1 sendok makan, zat besinya tidak terurai, tidak terlarut, dan akhirnya mengendap di bagian dasar dari drum ini. Nah, jadi seperti itu ya sahabatku. Kita menambahkan kaporit itu sesuaikan dengan kondisi air. Jika air sudah bagus, kita fungsikan sebagai disinfektan atau pembunuh kuman dan bakteri. Itu 1 sendok makan untuk kapasitas air 1000 liter. Dan jika difungsikan sebagai penghilang zat besi, katakanlah seperti itu takarannya 1 sendok makan untuk 200 liter air. Nah, takaran yang 1 sendok makan untuk 200 liter air itu berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan uji coba, dan hasilnya cukup efektif. Nah, seperti itu ya sahabatku. Harus bijak dalam menambahkan takaran kaporitnya, sesuaikan. Karena kaporit itu selain baunya yang cukup menyengat, itu bisa memberikan dampak bagi kesehatan kita. Nah, itu dari referensi yang saya dapatkan, itu bisa menyebabkan kanker, salah satunya kanker tenggorokan. Kemudian di kulit itu terasa kusam, terasa kasar, kering. Di rambut pun juga terlihat kusam. Kemudian jika over berlebihan, itu di kulit juga terasa gatal. Nah, seperti itu sahabatku. Jadi untuk takaran kaporit itu kita bedakan, kita pisahkan dalam 2 bagian. Kita lihat fungsinya, kita fungsikan sebagai apa. Begitu ya sahabatku, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, dan sebaiknya tetap melakukan uji coba agar bisa mendapatkan takaran kaporit yang tepat, yang pas. Ini udah jernih semua, ini sedang sedot, ini sudah ke atas. Nah, itu penampung air yang siap digunakan, tandon kapasitas 1200 liter air. Dari atas itu kemudian didistribusikan ke keran-keran di dalam rumah. Nah, ini salah satunya di sini. Salah satu keran tempat saya. Nah, cukup jernih. Oke sahabatku semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai takaran kaporit atau dosis penambahan kaporit dalam proses penjernihan air atau pengolahan air. Jadi harap dibedakan, harap dipisahkan. Kita menambahkan kaporit itu untuk apa? Jika sebagai desinfektan atau pembunuh kuman, itu takarannya 1 sendok makan untuk kapasitas air 1000 liter. Sedangkan jika kita fungsikan sebagai penghilang zat besi, karena air sumurnya mengandung zat besi yang tinggi, itu takarannya 1 sendok makan untuk kapasitas air 200 liter. Jadi bisa dikatakan dilema, karena kalau kebanyakan kaporit itu bisa memberikan dampak bagi kesehatan kita. Mudah-mudahan video ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.